itu dan menaruhnya di negara lain. Dalam diagram penawaran dan permintaan, pasokan modal ke negara tertentu sangat elastis. Warganya dapat membeli semua modal yang mereka inginkan dengan tingkat pengembalian yang berlaku, tetapi tidak sama sekali tingkat yang lebih rendah. Implikasi terhadap timbulnya pajak atas modal sangat mencolok, seperti pada gambar. Harga sebelum pajak yang dibayarkan oleh pengguna modal akan meningkat persis dengan jumlah pajak, dan pemasok modal tidak harus dibayarkan oleh pengguna modal menanggung beban apapun. Secara intuitif, modal bergerak begitu saja. Di luar negeri juga harus menanggung pajak, oleh karena itu, tingkat pengembalian sebelum pajak harus naik. Sekarang, dalam dunia ekonomi, sangat terintegrasi saat ini. Modal tidak dapat bergerak secara sempurna atas negara. Selain itu, untuk negara seperti Amerika Serikat yang pasar kapitalismenya relatif besar dibandingkan dengan pasar dunia, diragukan bahwa kurva penawaran horizontal sempurna. Meskipun demikian, pembuat kebijakan yang mengabaikan globalisasi akan cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk membebankan pajak pada pemilik modal. Sejauh modal bergerak secara internasional, pajak atas caps yields dialihkan ke yang lain, dan progresivitas pajak atas modal yang jelas adalah ilusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fionanda Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu Commodity Taxation Without Competition, atau yang biasa disebut dengan perpajakan komoditas tanpa persaingan, di mana pembahasan perpajakan komoditas tanpa persaingan atau Commodity Taxation Without Competition merupakan pembahasan bagaimana hasil dapat berubah di bawah struktur pasar alternatif. Pasar yang pertama yaitu monopoli. Di situ telah kelompok kami sajikan ada kurva keseimbangan perusahaan monopoli serta kurva pengenaan pajak unit pada perusahaan monopoli. Pada keterangan kurva keseimbangan perusahaan monopoli, di situ dijelaskan bahwa kurva keseimbangan perusahaan monopoli yang ditunjukkan oleh gambar A adalah perusahaan monopoli yang memproduksi X0 per tahunnya dengan menetapkan harga P0 dan menerima keuntungan pada area ABCD. X0 dan P0 merupakan produksi awal per tahun dengan menetapkan harga awal per tahun. Pada gambar yang B atau kurva pengenaan pajak unit pada perusahaan monopoli, di situ dijelaskan bahwa kurva pengenaan pajak unit pada perusahaan monopoli yang ditunjukkan oleh gambar B merupakan pengenaan pajak unit atas barang yang telah diproduksi secara monopolistik dengan menggeser kurva permintaan efektif dan kurva pendapatan marginal ke bawah sebesar jumlah pajak. Pajak mengurangi kuantitas equilibrium dari X0 ke X1, meningkatkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dari P0 ke PG, menurunkan harga yang diterima oleh produsen dari P0 ke PN, dan menurunkan keuntungan monopolis dari area ABCD ke area FGHI. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Di antara kutub ekstrim pada persaingan sempurna dan monopoli, itu terdapat sebuah struktur pasar yang disebut oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan pasar dengan sedikit penjual yang disayangkan bahwasanya tidak ada teori atas kejadian pajak yang berkembang dengan baik dalam oligopoli. Alasan dari faktor tersebut adalah karena adanya insiden yang bergantung, terutama pada bagaimana harga relatif berubah ketika pajak diberlakukan, tetapi tidak ada teori yang diterima secara umum tentang penentuan dari harga oligopolistik. Namun, dapat memahami terhadap masalah yang terlibat dengan membayangkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar oligopolistik ini. Situasi ideal bagi perusahaan adalah berkolusi dan bersama-sama menghasilkan sebuah output yang dapat memaksimalkan keuntungan seluruh industri. Itu merupakan hal dari sudut pandang perusahaan. Tingkat dari keluaran tersebut sebagai solusi atas kartel. Nah, solusi kartel ini yang mengharuskan setiap perusahaan untuk memangkas produksinya dengan tujuan untuk menaikkan harga di pasar. Masalah bagi perusahaan adalah solusi kartel sangat sulit diperoleh. Alasannya kenapa? Karena begitu adanya kesepakatan tentang beberapa banyak setiap perusahaan harus memproduksi dan tercapai, setiap perusahaan harus memiliki insentif untuk menyontek kesepakatan itu dengan alasan untuk mengambil keuntungan dari harga yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih dari kuota outputnya. Selanjutnya adalah branch profit tax. Nah, penerimaan pajak penghasilan ini merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Penghasilan tersebut berasal dari rakyat yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan suatu hal yang penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan negara.
Dan dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pada dasarnya, pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pembahasan selanjutnya adalah insiden pajak dan kapitalisasi atau tax incident and capitalization. Kapitalisasi itu merupakan sebuah pengurangan dari harga objek pajak yang sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan di kemudian hari oleh pembeli. Nah, kapitalisasi ini dalam insiden pajak berarti penentuan pihak yang akan membayar pajak, yaitu yang akan dibayarkan oleh pembeli atau konsumen di kemudian. Namun, saat objek pajak masih berada pada pemilik, maka wajib pajak tetap dikenakan kepada pemilik objek pajak sampai adanya calon pemilik objek pajak. Beberapa tahun lalu di kota pesisir Port Hueneme, California, memberlakukan sebuah harga khusus atas properti di pantai. Nah, pajak itu ditentukan sebagian oleh seberapa dekat properti itu dengan laut. Nah, untuk pemilik yang dekat dengan perairan, pajak tambahan adalah sebesar $190 per tahunnya. Nah, pemilik properti di tepi pantai ini mengeluh. Dari kasus tersebut mempertimbangkan masalah khusus yang muncul ketika tanah tersebut dikenai pajak. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah kapitalisasi dalam insiden pajak. Nah, di situ misalkan tarif sewa per tahunnya di darat adalah dinotasikan sebagai dolar R0 tahun ini. Diketahui bahwa sewa akan menjadi dolar R1 tahun depan dan berubah menjadi dolar R2 2 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Jika pasar tanah kompetitif, harganya sama dengan nilai diskon arus sewa. Jadi, jika tingkat bunga adalah R dan harga tanah adalah PR, maka dapat dirumuskan PR sama dengan S dolar R0 ditambah dolar R1 per 1 plus R plus dolar R2 per 1 plus R dalam kuadrat, dan seterusnya. Notasi T adalah tahun terakhir. Lahan menghasilkan jasanya. Sekarang diumumkan bahwa pajak itu sebesar dolar U0 akan dikenakan atas tanah sekarang, dolar U1 tahun depan, dolar U2 2 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Karena apa? Karena persediaan tanah sudah pasti, sewa tahunan yang diterima oleh pemiliknya termasuk dalam jumlah penuh pajak. Jadi laba pemilik awalnya turun menjadi dolar R0 minus U0 di tahun pertama menjadi dolar dalam kurung R1 minus U1, dan di tahun kedua menjadi dolar dalam kurung R2 minus U2, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebagian besar pembeli bersedia membayar tanah setelah pajak itu diumumkan. Maka P aksen R dapat diketahui sama dengan dolar dalam kurung R0 minus U0 plus dolar dalam kurung R1 minus U1 per 1 plus R ditambah dolar dalam kurung R2 minus U2 per 1 plus R dalam kuadrat, dan seterusnya. Membandingkan antara kedua persamaan tersebut, nantinya dapat dilihat bahwa segala konsekuensi dari pajak, harga tanah akan turun sebesar U0 sama dengan U1 per 1 plus R ditambah U0 per 1 plus R dalam kuadrat, dan seterusnya. Jadi, pada saat dikenakannya pajak, harga tanah itu akan turun dengan nilai sekarang dari semua pembayaran pajak di masa depan. Proses di mana aliran pajak dimasukkan ke dalam harga aset disebut sebagai kapitalisasi. Itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum, The Harberger Model, yang melopori tentang penerapan model equilibrium umum untuk kejadian pajak. Jadi asumsi utama modelnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknologi. Jadi pada perusahaan di setiap sektor menggunakan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output mereka di setiap departemen, menggandakan 2 input atau menghasilkan 2 kali lipat output, dan tingkat pengembalian akan terus meningkat. Tetapi teknologi produksi dapat berbeda antar departemen. Jadi secara umum perbedaan teknologi produksi terletak pada kemudahan tenaga kerja yang dapat menggantikan modal atau elastisitas substitusi dan rasio modal terhadap tenaga kerja yang digunakan. Lalu yang kedua, perilaku pemasok faktor, yaitu
pemasok modal dan tenaga kerja memaksimalkan pengembalian total. Jadi selain itu, modal dan tenaga kerja bergerak secara sempurna. Mereka dapat dengan bebas berpindah lintas sektor sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi akibatnya, pengembalian marginal bersih ke modal harus sama di setiap sektor. Dan begitu pula pengembalian marginal bersih ke tenaga kerja. Jika tidak dimungkinkan untuk merealokasikan modal dan tenaga kerja, jadi sedemikian rupa sehingga total pengembalian bersih dapat ditingkatkan. Lalu yang ketiga yaitu struktur pasar. Daya saing dan memaksimalisasikan keuntungan dan semua harga termasuk tingkat upah sangat fleksibel. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut dimanfaatkan sepenuhnya dan pengembalian untuk setiap faktor produksi adalah nilai produk marginalnya, nilai keluaran yang dihasilkan oleh unit masukan terakhir perusahaan. Lalu yang keempat, jumlah persediaan faktor. Jumlah total modal dan tenaga kerja dalam perekonomian ditetapkan, namun seperti disebutkan di atas, kedua faktor tersebut bebas bergerak di antara keduanya. Lalu yang kelima adalah preferensi konsumen. Jadi semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Oleh karena itu, perpajakan tidak dapat menghasilkan efek distribusi apapun dengan mempengaruhi penggunaan pendapatan masyarakat. Maka dalam hal tersebut memungkinkan untuk berkonsentrasi mempelajari dampak pajak terhadap sumber pendapatan. Lalu yang keenam, pada kerangka insiden pajak. Kerangka analisisnya adalah kejadian di mana tarif pajak yang berbeda, yang mempertimbangkan untuk mengganti satu pajak dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu, pendapatan yang tersedia sebelum dan sesudah pajak kurang lebih sama, sehingga tidak perlu mempertimbangkan bagaimana perubahan total pendapatan, mengubah harga dan permintaan faktor. Selanjutnya, pajak pada sektor makanan atau TF dan pajak pada sektor manufaktur atau TM dengan tarif yang sama. Serupa dengan pajak pendapatan atau T, karena pajak yang tarifnya sama pada semua sektor yang mempunyai efek yang sama terhadap pendapatan, yaitu penurunan pendapatan atau kendala anggaran atau budget constraint. Individu ditunjukkan dengan PXF plus PYM sama dengan N, di mana N adalah pendapatan. Apabila pajak yang dikenakan pada hasil produksi sektor F dan sektor M sebesar T, maka batasan anggaran menjadi 1 min T PXF plus 1 min T PYM sama dengan N, yang efeknya sama dengan pajak yang dikenakan pada pendapatan, yaitu PF plus PYM sama dengan 1 min TN. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah analisis berbagai pajak-pajak komoditas dengan model keseimbangan umum. Yang pertama adalah pajak komoditas atau TF, yaitu di mana ketika pajak atas makanan dikenakan, maka harga akan naik atau meskipun tidak harus berdasarkan pada jumlah pajak. Maka konsumen menggunakan pabrik daripada makanan. Akibatnya lebih sedikit makanan yang diproduksikan, lebih banyak manufaktur yang dibuat. Jadi ketika produksi atau biji-bijian turun, sebagai modal dan tenaga kerja yang terutama digunakan untuk produksi biji-bijian terpaksa mencari pekerjaan di industri manufaktur. Jadi karena rasio modal terhadap tenaga kerja antara dua sektor tersebut mungkin berbeda, harga relatif modal dan tenaga kerja harus diubah agar industri manufaktur dapat menyerap faktor pengurangan dari produksi pangan. Kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan atau T. Pajak penghasilan ini setara dengan serangkaian atas modal dan tenaga kerja pada tingkat yang sama karena persediaan barang yang sudah sepenuhnya diperbaiki. Pada pajak ini tidak dapat digeser, maka pajak ini ditanggung proporsional dengan pendapatan awal orang. Selanjutnya adalah pajak umum atas tenaga kerja atau TL, di mana pajak tenaga kerja merupakan pajak yang dikenakan atas semua tenaga kerja yang digunakan dalam produksi dan manufaktur makanan. Akibatnya, tidak ada insentif untuk mengalihkan penggunaan tenaga kerja antar departemen. Selain itu, asumsi persediaan faktor berarti bahwa tenaga kerja harus menanggung beban yang penuh. Kemudian selanjutnya yaitu pajak faktor parsial atau TKM. Jadi ketika modal yang digunakan pada sektor manufaktur hanya dikenakan pajak, ada dua efek.
awal, yaitu